Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan daring. Semoga dengan segala keterbatasan ini tidak mengurangi keniatan kita, keseriusan kita untuk terus menuntut ilmu. Di kesempatan hari ini saya juga berdoa bahwa semoga para santri semua senantiasa dalam kondisi yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 8, yaitu bidang Kartesius. Di literatur atau di buku yang saya miliki atau di buku paket disebutkan bahwa penemu bidang Kartesius adalah René Descartes. Jadi saya nggak tahu apakah ada penemu yang lebih awal atau tidak, tapi di buku disebutkan seperti ini. Jadi saya menyampaikannya sampai dengan apa yang saya ketahui. Dimana tujuan dari penemuan bidang Kartesius ini adalah membantu para pembelajar matematika dalam memahami letak dan posisi suatu bidang atau suatu titik. Misalkan di ruas kiri ini ada sebuah fungsi di sini fungsi f yaitu y sama dengan 3x. Kemudian dari sini kita bisa mengilustrasikan bahwa kalau nilainya ini menjelaskan hubungan antara x dan y. Kalau x-nya 2 maka y-nya menjadi 6. Kalau x-nya 1 y-nya 3 karena dikalikan 3 ya, y sama dengan 3x. Kemudian kalau x-nya 0 maka 3 kali 0 sama dengan 0. Kalau x-nya min 1, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian kalau x-nya min 2, 3 kali min 2 sama dengan min 6. Ini adalah ilustrasi berkaitan dengan bidang Kartesius. Jadi ini untuk menjelaskan dengan tabel. Namun demikian masih belum cukup. Ada Descartes menemukan cara untuk mengilustrasikan hubungan antara x dan y itu dengan menggunakan grafik. Antaranya adalah sebagai berikut gitu ya. Kalau 2 maka x-nya 2 maka y-nya 6. Kalau x-nya 1 y-nya 3. Kalau x-nya 0 y-nya 0 di sini. Kemudian kalau x-nya min 1 y-nya min 3. Kemudian kalau x-nya min 2, y-nya adalah min 6. Sehingga kalau ditarik garis adalah sebagai berikut. Sehingga ini akan lebih mudah menunjukkan kepada para santri semua hubungan antara nilai x dan nilai y. Baik, kemudian hari ini gitu ya, saat ini terdapat banyak sekali penerapan bidang Kartesius dalam kehidupan keseharian kita. Misalkan di ilmu fisika, ini di fisika itu misalkan penggambaran grafik gelombang suara itu juga menggunakan Kartesius. Kemudian aplikasi yang lain misalkan ini diaplikasikan di peta ya. Sehingga dengan menggunakan peta ini para santri semua bisa tahu posisinya di mana kalau dari sekolah, misalkan di sini mau menuju ke rumah. Sehingga para santri bisa menentukan arah yang tepat untuk menuju suatu titik. Dalam hal ini adalah dari sekolah menuju ke rumah. Baik, ini hari ini sangat berkembang pesat aplikasi peta ini. Kalau para santri semua pernah menggunakan Google Maps atau sekarang pakai ojek online gitu ya, semuanya menggunakan map ini. Sehingga dia bisa membantu kita mengarahkan kemana tujuan kita untuk menuju suatu tempat. Baik, itu adalah aplikasi bidang Kartesius. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan bidang Kartesius. Nah, apa sih bidang Kartesius itu? Di ilmu matematika itu bidang Kartesius dianggap sebagai cara yang praktis untuk menentukan letak suatu benda. Caranya menggunakan sistem koordinat Kartesius. Pada sistem koordinat Kartesius terdapat dua garis tegak lurus yang berpotongan.
garis yang mendatar disebut dengan sumbu X, sedangkan garis yang tegak itu kita sebut sebagai sumbu Y. Titik potong kedua sumbu itu disebut sebagai titik asal. Kemudian ini titik asalnya itu adalah titik perpotongan atau titik koordinat 0,0. Letak suatu titik diwakili oleh koordinat, yaitu sepasang bilangan. Jadi nanti kalau menyusun itu X-nya disusun terlebih dahulu, baru kemudian disusul nilai Y. Di mana X adalah merupakan jarak titik dengan sumbu Y, nilai X ini disebut dengan absis. Kemudian Y merupakan jarak titik dengan sumbu X, dan nilai Y inilah yang kita sebut sebagai ordinat. Baik, ini adalah materi bahasan kita pada pagi hari ini. Istilah pada bidang kartesius tadi sudah dijelaskan secara menggunakan paragraf yang sebelumnya. Dan terdapat 3 hal ini. Yang pertama koordinat, kemudian ada absis di sini, dan ada ordinat. Koordinat itu penulisannya adalah X, Y. Sedangkan X sama dengan absis itu adalah nilai X, ordinat itu adalah nilai Y. Baik ya. Misalkan ilustrasinya di sini, silakan dilihat bahwa misalkan ada titik di sini. Ini titik A. Baik, titik A ini koordinatnya X, Y, berarti 3,7. Absisnya berapa? Absisnya adalah nilai X, yaitu 3. Ordinatnya adalah nilai Y, yaitu 7. Baik. Kemudian ada titik B di sini. Maka cara penulisan koordinatnya adalah X, Y, yaitu min 4, min 2. Absisnya adalah nilai X, yaitu min 4. Ordinatnya adalah nilai Y, yaitu min 2. Baik. Ini adalah ilustrasi berkaitan dengan bidang kartesius. Kemudian silakan para santri lihat di sini, yang mendatar itu yang kita sebut sebagai sumbu X, baik X positif maupun X negatif, itulah yang kita sebut nilainya itu absis. Kemudian ada sumbu yang tegak, ini itu adalah bidang ordinat. Nah, kemudian bidang koordinat ini kartesius itu dibagi menjadi 4 ruas. Ada kuadran pertama, kanan atas, kuadran kedua, kiri atas, kuadran ketiga, kiri bawah, kuadran keempat, kanan bawah. Dimana untuk mengetahuinya, jika nanti para santri ketemu suatu titik di mana koordinatnya itu dua-duanya negatif, positif, X-nya positif, Y-nya positif, maka dia masuk kuadran 1. Kemudian kalau ketemu yang seperti ini, X-nya negatif, Y-nya positif, maka dia kuadran kedua. Kuadran ketiga itu kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, sedangkan kuadran keempat jika X-nya positif, Y-nya negatif. Untuk membacanya berurutan itu berkebalikan dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Ini kuadran pertama, terus ini ya kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, baik, ini cara pembagian kuadran dalam sistem koordinat kartesius. Baik, di sini misalkan untuk membantu mengilustrasikan koordinat, ini ada titik, ada sumbu di sini. Nah, misalkan kita lihat ini, nilai X-nya 7, nilai Y-nya 4 di sini, maka koordinatnya adalah A7,4. Ini ada titik B di sini, X-nya 4, Y-nya min 3. Berarti ini di kuadran pertama ya, Mas Mbak ya. Ini koordinatnya 4, min 3. Ini di kuadran ke 4. Terus ini ada titik lagi, X-nya min 2, Y-nya min 3. Sama-sama negatifnya, maka dia di kuadran ke 3. Ini ada titik selanjutnya, titik D, X-nya min 5, Y-nya 4.
X-nya negatif, Y-nya positif, dia di kuadran kedua. Baik, semoga ini mengilustrasikan materi yang kita bahas dan Mas Mbak senantiasa para santri diberikan kepahaman. Ini juga untuk bidang, di sini ada luasan persegi di sini. A itu 11, B itu 51, C itu 5,5, D itu 1,5. Nah, ini ada latihan ini. Koordinat titik A itu adalah 7,2 karena sama-sama positif, dia di kuadran pertama. Titik B itu X-nya 3, Y-nya 4, maka ditulis sini 3,4, sama-sama positif di kuadran 1. Titik C itu X-nya -2, Y-nya 7, -2,7. X-nya negatif, Y-nya positif, dia di kuadran kedua. Kemudian titik D itu X-nya -5, Y-nya 5, -5,5. X-nya negatif, kuadran kedua. Titik E itu -7,1 di kuadran kedua juga. Titik F itu -8,-3, sama-sama negatif, berarti dia di kuadran ketiga. Kemudian titik G itu koordinatnya -4,-5, sama-sama negatif, kuadran ketiga. Titik H itu X-nya 1, Y-nya -6, dia di kuadran keempat. Titik I itu X-nya 4, Y-nya -7, dia di kuadran keempat juga. Kemudian titik J itu di X-nya 6, Y-nya -4, dia di kuadran keempat. Titik K itu di 7,-2 di kuadran keempat juga. Baik, ini semoga mengilustrasikan bagaimana cara mengilustrasikan posisi atau menggambarkan posisi pada sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya yang kita bahas adalah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik terhadap sumbu X itu ditentukan dengan cara mengambil nilai Y positif. Sedangkan jarak titik terhadap sumbu Y itu yang diambil adalah nilai X positif. Di sini misalkan ada sebuah titik. Titiknya adalah seperti ini. Ini titik A. Koordinatnya A-nya 3,7. Maka jarak titik A terhadap sumbu X, nah jaraknya sih. Nah, jaraknya diambil karena jarak terhadap sumbu X, maka yang diambil adalah jarak dengan nilai sumbu Y-nya. Jadi jaraknya adalah 7. Nah, ini. Nah, sekarang di sini titik B itu ada di sini. Itu titik B, koordinatnya adalah X-nya -5, Y-nya -3. Nah, maka jaraknya terhadap sumbu Y itu seperti ini. Nah, maka jarak terhadap sumbu Y adalah diambil nilai X tapi positifnya. Karena ini -5, positifnya adalah 5. Nah, baik. Jadi diambil nilai X positif. Jadi walaupun negatif yang dipositifkan. Baik. Karena jarak itu akan selalu positif. Tidak ada jarak negatif gitu ya. Jarak selalu positif. Baik, kemudian ini latihan soal berkaitan dengan jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Jadi para santri bisa melihat sini, titik A itu koordinatnya 2,6, maka jarak terhadap sumbu X itu ini. Ke bawah ini. Jaraknya 6. Ke sumbu Y, nah ini jaraknya 2 satuan. Titik B, jarak ke sumbu X, nah ke bawah ini. Jaraknya 5 satuan. Ke sumbu Y, ya jaraknya kesini. Nah, ini atau nilai X-nya 5 satuan. Nah, baik. Kemudian titik C ini jarak ke sumbu X
sini. Nilai Y-nya 3 satuan. Jarak ke sumbu Y nilai positif X-nya 4 satuan. Ini titik D min 5,6, maka ke sumbu X-nya adalah 6 satuan, ke sumbu Y 5 satuan. Kemudian titik E itu koordinatnya min 3, min 3, maka ke sumbu X jaraknya 3 satuan, diambil nilai Y positif, ke sumbu Y itu diambil X positif yaitu 3 satuan. Kemudian titik F itu ke sumbu X diambil Y positif 6 satuan, ke sumbu Y diambil X positif yaitu 5 satuan. Kemudian titik G ke sumbu X diambil Y positif 4 satuan, terhadap sumbu Y diambil nilai X positif 5 satuan. Terakhir titik H, jarak terhadap sumbu X diambil titik Y positif berarti 6 satuan, terhadap sumbu Y diambil X positif yaitu 3 satuan. Baik para santri semua, ini adalah akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita bahas pada pagi hari ini dapat dipahami, dan semoga para santri semua senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.